Nih, saya mau tunjukin sama teman-teman. Jadi kita tahu bahwa keluarga itu bukan beban, ya, melainkan apa? Kunci kesuksesan, kunci kebahagiaan. Bahkan apa? Kunci sorga. Jadi dekat sama orang tua itu efeknya kemana-mana. Tadi di gambar ditayangkan itu ya, ada tulisan bahwa penelitian dari Grant Study ya. Jadi penelitinya namanya Grant. Grant ini bikin penelitian namanya Grant Study ya, dipublish oleh Harvard University ya, Harvard Review gitu. Nah, apa hasilnya? Ya, ini penelitian tahun 38, berlangsung selama puluhan tahun. Apa hasilnya? Ternyata anak-anak yang dekat sama ibunya cenderung lebih sukses karirnya. Saya ulang ya, karena penting. Anak-anak yang dekat sama ibunya cenderung lebih sukses karirnya. Bahkan saking lamanya penelitian, di tengah jalan ditemukan lagi. Bukan sekedar sukses, apa? Lebih sehat. Keren banget coba. Lebih sukses, lebih sehat. Jadi dekat sama orang tua itu bukan kolokan. Manja sama orang tua itu bukan kolokan. Yang disebut kolokan itu apa? Nggak mandiri ya, itu kolokan itu. Saya punya partner ya. Salah satu partner saya. Ya, sukses, kaya. Itu kata dia ini cerita ya. Jadi kalau dia ke rumah orang tuanya, itu masih ini. Tidur di pangkuan ibunya. Masih tidur tuh di pangkuan ibunya. Ya, makanan juga ya masih disiapkan ibunya gitu. Kayak gitu tuh. Udah dewasa kayak saya umurnya. Nah, ini kalau kita lihat sekilas ini kan kolokan. Bagi saya itu enggak juga sih gitu. Ya, ada pembalap ya F1 terkenal dari Indonesia, masih muda, orangnya ganteng ya, namanya Rio, ya kan? Mas Rio Haryanto. Alhamdulillah saya juga pernah ketemu beliau gitu ya. Itu juga disebutkan anak mami sama orang-orang. Kenapa? Kemana-mana ada ibunya terus. Udah gede sama ibu terus gitu. Disebut orang anak mami. Ya nggak apa-apa. Terbukti apa? Ya dia dekat sama ibunya, dia sukses kan gitu. Jadi anak mami bisa konotasinya positif kok. Nggak harus negatif. Nggak harus negatif. Bisa positif. Nah yang penting itu apa ya, mandiri. Ya nggak apa ya, kalau nggak punya kemandirian itu yang masalah gitu. Jadi dekat sama orang tua itu menyukseskan. Jadi saran saya bagi Bapak Ibu, teman-teman semua di sini, saya yakin di sini ya teman-teman hubungan sama orang tua udah bagus. Tolong diperbagus lagi, tolong diperbaiki lagi. Sulit kita mencapai sesuatu ya kalau sama orang tua ini hubungan nggak beres. Ya, jadi pastikan orang tua ini ridho dengan keputusan kita, dengan kegiatan kita. Bu Susi ya, itu sama ibunya luar biasa. Slang ya, saya berapa kali itu ya ada interaksi sama Slang ya, grup musik. Nah, kakak, bimbing, personel yang lain tentu punya kekurangan. Tapi satu kelebihan mereka, ya yang saya pengen bahas di sini adalah apa? Mereka memuliakan ibunya. Ya kita tahu ya, Bunda Yvette. Bunda Yvette itu dianggap sebagai personel Slang itu sama mereka, nggak resmi. Walaupun nggak ikut main gitar, nggak ikut ngedrum gitu ya, tapi dianggap personel gitu. Dengan segala kekurangannya, ya Slang itu, personel Slang itu memuliakan ibunya. Kita sekarang suka atau nggak suka, kita harus akui Slang adalah band terbesar di Indonesia. Kadang-kadang tuh ya, konser ya, di zaman sebelum pandemi ya, yang manggung tuh Sheila on 7. Tapi benderanya itu Slang. Yang manggung Niji. Benderanya Slang juga, kaosnya Slang juga. Itu kelakuan di mana-mana kayak gitu tuh. Jadi mau masanya gede banget gitu. Nah, kalau kekurangan ya pasti ada, kita nggak usah bahas ya. Kita bahas kelebihannya aja nih. Bu Susi juga, kita lihat tuh, wah ngerokok, pakai tato gini kan. Sampai tato di betisnya juga luar biasa gitu, gede-gede gitu ya. Ya kita nggak usah bahas kekurangannya. Kita lihat aja kelebihannya seperti apa. Dia memuliakan ibunya. Nggak pernah kuliah, tapi apa? Bisa ngisi ya di Harvard University. Bisa jadi menteri. Kurang keren apa coba? Pegawai beliau ada yang bule coba. Ya kita, kebanyakan kita apa? Bangga kalau kerja sama bule. Dia nggak, karyawannya bule. Gitu. Kan keren coba. Pak Sandiaga Uno, saya kenal beliau tuh sekitar 10 tahun ya. Itu saya tahu persis. Memang di satu sisi, dia itu tanda petik kolokan. Ya jadi apa-apa itu ya tanya ibunya terus gitu. Tapi saya menilai itu sebagai apa? Bagian dari bakti, bagian dari ridho orang tua. Kita suka atau tidak suka sama beliau, tapi kita harus akui ya, beliau adalah segelintir orang Indonesia yang bisa masuk dalam 40 terkaya di usia 40-an. Bukan harta warisan. Silakan cek ya di Indonesia, siapa yang bisa masuk dalam 40 terkaya di usia 40-an, bukan harta warisan. Cari kalau ada. Jangankan Indonesia, se-Asia aja sulit. Se-Asia aja sulit. Sedunia pun juga sangat-sangat sulit. Mungkin ya ketemu kayak Mark Zuckerberg apa tuh ya, dedengkot teknologi, ada beberapa gitu. Jadi memang sulit sekali itu biasanya. Masuk dalam 40 terkaya, ya di usia 40-an. Bukan harta warisan. Nah dia tuh bisa. Itu sama ibunya juga luar biasa. Jadi saya lihat contohnya macam-macam, si A, si B dari tua gitu ya. Nah ini bidadari pertama. Bidadari yang kedua adalah siapa? Istri kita. Pastikan selaras. Kita punya impian apapun, ya pastikan istri mendukung, orang tua mendukung. Insya Allah percepatan. Insya Allah keajaiban. Ini saya sebut dengan ilmu sepasang bidadari.
sepasang bidadari. Richard Branson, ya, yang punya Virgin, ya, masuk dalam 500 orang terkaya. Walaupun sekarang hartanya merosot ya karena lagi pandemi gini ya, kan bisnisnya pesawat. Tapi itu juga gayanya rock and roll, rambutnya panjang, sebelumnya juga punya studio musik gitu kan, rekaman musik gitu ya. Tapi itu juga sama ibunya deket, sama ibunya baik, membanggakan ibunya, ya kan? Nah, jadi saya melihat ini macam-macam orang, ya kalau deket sama orang tua, berbakti sama orang tua, insya Allah lancar rezekinya, mudah hidupnya, dimudahkan hidupnya. Oke? Yang berikutnya adalah istri. Ya, jadi kita punya impian apapun pastikan selaras. Nah, dua kata kuncinya adalah apa? Selaras berbakti, selaras berbakti. Berbakti mengundang rezeki, durhaka mengundang